saudara-saudara jemaat, baik yang ada di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah keluarga, anak-anak, orang tua, kami menyampaikan selamat pagi, salam. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari pertama Yohanes 5 ayat 17 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu lagi, namun kami sadar akan keberadaan kami sebagai manusia. Kami tak mampu memahami firman ini, oleh sebab itu berikan kepada kami Roh Kudus, supaya pembacaan dan pemberitaan firman di pagi ini mau menjadi suluh bagi perjalanan kami. Berfirman kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Pertama Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 21 bunyinya begini. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekian jauh bagian pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memasuki bulan September, tema bulanan ialah menjadi gereja yang menghamba, dan tema mingguan kita menjadi gereja yang berasal dari Allah. Saudara-saudaraku, bulan September bagi umat dan pelayan merupakan bulannya Gereja Protestan Maluku. Dengan semangat perayaan hari ulang tahun ke-85 GPM, kita terpanggil untuk menegaskan
kehadiran di tengah masyarakat bangsa dan negara tercinta Indonesia. Kita percaya bahwa sejak awal keberadaan Gereja Protestan Maluku telah menjadi bagian dari rencana Allah. Allah menyatakan dirinya lewat kehadiran Gereja Protestan Maluku secara kelembagaan di Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga sebagai persekutuan orang percaya dalam ruang-ruang pengabdian masing-masing umatnya, menjadi gereja yang berasal dari Allah, menuntun GPM, warga gereja, dan semua pelayan untuk menyatakan kehendak Allah, menyatakan tanda-tanda shalom Allah bagi sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah di tengah berbagai tantangan dunia yang mengancam, termasuk pandemi virus corona yang saat ini melanda hampir seluruh belahan dunia. Kita tertantang untuk terus hadir menyatakan damai sejahtera Allah bagi sesama yang membutuhkannya. Sejarah telah membuktikan bagaimana umat dan pelayan Gereja Protestan Maluku hadir dan mewujudkan tanggung jawab sekalipun dalam berbagai pergumulan internal bergereja maupun secara eksternal. Keberadaan gereja haruslah menempatkan warga dan pelayan GPM sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, tetapi juga spiritualitas yang kuat dalam menghadapi dan memberi respon terhadap tantangan dan ancaman yang menghadang. Surat pertama Yohanes memiliki kemiripan dengan Injil Yohanes. Ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat ini dapat menjadi kekuatan sebagai gereja yang telah berkarya di dekade sampai dengan hari ini untuk terus menyatakan kehadiran Allah lewat tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, bahwa Allah menjadi Allah yang berpihak kepada semua ciptaan, Allah yang berpihak pada semua yang menderita, Allah yang sungguh berkuasa, dan kekuasaannya itu yang memampukan gereja sampai dengan hari ini secara kelembagaan, tapi juga sebagai persekutuan umat Tuhan untuk menyatakannya. Pada bagian ini, jemaat memiliki anugerah Allah yang telah dipercayakan untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ayat yang ke-14, dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Penulis menegaskan keyakinan yang dimiliki orang percaya tentang doa yang dijawab. Berdoa, mohon sesuatu dari Allah, tidak serta-merta Allah menjawab dengan memberi apa yang diminta. Ada kewajiban melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Sebab kita jujur di hadapan Allah, maka yang nampak di hadapan manusia juga adalah kejujuran mereka yang melakukan kehendak Allah itu. GPM dalam sejarah dan pengalaman pelayanan memberikan suatu cerminan
bagaimana menyatakan diri sebagai gereja yang berasal dari Allah, mengalami perjumpaan bersama Allah, berhadapan dengan tantangan dan pernah ada dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pesan tobat 1960 sebagai bentuk menjadi gereja yang berasal dari Allah. Bagaimana Allah berkarya dan menjawab doa orang percaya, bukan karena kebebasan untuk menyampaikan keinginan semata, tetapi karena kedaulatan Allah dan kesetiaan untuk mewujudkan kehendaknya. Disinilah kunci menjadi gereja yang berasal dari Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, maka kejujuran pun menjadi ciri menjadi gereja yang berasal dari Allah, yakni yang hadir dalam perkataan, hadir di dalam perbuatan, hadir di dalam ide, dan hadir di dalam gagasan, dan setiap bentuk pemikiran di hadapan Allah dan manusia. Ayat yang ke-15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Gereja yang berdoa, gereja yang meminta adalah gereja yang beriman bahwa Allah telah menganugerahkan segala sesuatu, sehingga dalam keadaan apapun, ketika ia berdoa dan meminta, ia tidak pernah kehilangan iman dan percayanya. Seringkali orang berharap meminta untuk mendapatkan. Sebaliknya, gereja yang sungguh berasal dari Allah akan percaya bahwa setiap doa memiliki jawaban dalam kehendak Allah. Ayat yang ke-16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan kehidupan kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari tafsiran ayat-ayat di atas, maka gereja memaknai keberadaannya akan terus menjaga eksistensi bergereja sesuai pada kesepakatan dan keputusan bergereja, yakni firman Tuhan, ajaran gereja, dan regulasi lainnya. Gereja tidak akan menyangkali dan mengkhianati panggilan sebagai gereja Tuhan. Lalu ayat yang ke-17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Di sini tersirat bahwa dosa yang dilakukan oleh orang percaya dapat didoakan dan diampuni. Penulis tidak ingin meninggalkan kesan bahwa dosa seperti itu tidak signifikan, karena ini dapat dilihat sebagai orang yang acuh tak acuh secara moral. Karena itu penulis mengingatkan semua ketidakbenaran adalah dosa. Dengan demikian, menjadi gereja yang berasal dari Allah selain memiliki kewajiban mendoakan mereka yang berbuat dosa, tetapi juga gereja sebagai institusi dan persekutuan orang percaya wajib membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Ayat yang ke-18, kita tahu
bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara-saudaraku, menjadi gereja yang berasal dari Allah adalah sebuah karunia, bahwa kita telah dilahirkan sebagai anak-anak Allah, sehingga kita tidak akan memberi diri untuk dikuasai oleh perbuatan yang menyangkali kasih karunia Allah itu. Pada sisi yang lain, kita pun dikuatkan untuk tidak menjadi alat dan hamba daripada kejahatan. Ayat yang ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini menegaskan tugas dan tanggung jawab sebagai gereja yang berasal dari Allah untuk memberi diri menjadi hamba dari kuasa kejahatan yang ada di dunia, tinggal di dunia, tetapi menyatakan apa yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari Allah. Gereja adalah milik Allah yang harus terus menunjukkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Sungguh banyak dan tidak terduga bentuk-bentuk kejahatan yang dipertontonkan manusia tanpa rasa malu sedikit pun. Anak-anak Tuhan harus menjauhi segala tingkah laku manusia yang tidak sejalan dengan yang Tuhan kehendaki. Ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup. Dan dengan ayat ini, maka panggilan menjadi gereja yang berasal dari Allah adalah sebuah tanggung jawab beriman kepada Allah. Menjadi persekutuan yang menghadirkan shalom Allah adalah cara menyatakan identitas kita sebagai gereja yang berasal dari Allah. Dari cara hidup atau karakter orang percaya, orang lain mengenal Allah yang maha kasih dan pemurah. Tutur kata orang percaya adalah gambaran Tuhan yang penuh lemah lembut. Dan ayat yang ke-21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dalam tantangan kemajuan zaman, ada banyak cara dan peluang menjadi orang-orang yang menyangkali tanggung jawab sebagai gereja Tuhan dalam kenyataan kehendak Allah. Atas nama ekonomi, atas nama karakter, atas nama jabatan, prestise, kenikmatan dunia dan lain sebagainya, orang dapat dengan mudah menyangkali imannya, menyangkali panggilannya sebagai anak Allah. Menjadi gereja yang berasal dari Allah adalah sebuah tindakan keberanian untuk berjalan menghadang setiap ancaman, dan tak sedikit pun kita mundur dan menjadi penyangkal-penyangkal Kristus. Hiduplah sebagai gereja yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.